Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن جاهد في سبيل الله حق جهاده إلى يوم الدين. أما بعد
فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pesan utama yang harus disampaikan oleh seorang khatib pada setiap kesempatan khutbah Jumat, khusus untuk diri pribadi khatib dan umumnya kepada jamaah kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah adalah, mari kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah, kita suburkan dalam hati-hati kita, dan kita jadikan diri-diri kita ini menjadi bagian dari komunitas orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut bukan sekedar umumnya simbol para pejabat yang apabila dilantik ia nyatakan beriman bertakwa kepada Allah, namun ternyata aktivitas hidupnya dalam rangka mengemban amanah umat ini jauh dari nilai-nilai ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Takut dalam arti kata ketika suatu saat Allah Subhanahu wa taala utus kepada kita malaikat pencabut nyawa, malakul maut, kita belum siap. Padahal siapapun, kapanpun, dimanapun, ketika Allah Subhanahu wa taala utus kepada kita malaikat pencabut nyawa, malakul maut, ini menandakan bahwa kita harus siap meninggalkan anak cucu kita, meninggalkan istri-istri kita, jabatan kita, karir kita, kehidupan dunia kita, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah saya bertakwa kepada Allah, kalian bertakwa kepada Allah, kita semua bertakwa kepada Allah. Fattaqullah, fattaqullah, fattaqullah. Semoga Jumat kali ini akan menghantarkan kita kepada derajat ketakwaan yang lebih sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Pada saat Rasul sallallahu alaihi wasallam akan berangkat kepada sebuah peperangan yang terkenal di dalam sejarah Islam dengan nama Perang Tabuk, ada sekelompok orang di barisan belakang pasukan yang langsung dipimpin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam memprovokasi, mencaci maki, menghina dengan ucapan kata-kata yang tidak perlu diucapkan terhadap orang-orang yang saleh. Menurut beberapa ahli tafsir, dikatakan bahwa orang tersebut adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, yang di dalam sejarah Islam kita kenal bahwa beliau itu adalah gembong munafik pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Al-Imam Qurtubi dalam tafsirnya menyatakan bukan Abdullah bin Ubay bin Salul, karena Abdullah bin Ubay bin Salul tidak ikut dalam perang Tabuk. Yang benar adalah Wadi'ah bin Sabit. Siapa Wadi'ah bin Sabit? Wadi'ah bin Sabit itu adalah teman seperjuangan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka persis ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mar'u 'ala man ahabba, seorang koruptor mungkin akan berteman dengan orang-orang yang koruptor pula. Seorang yang mencaci maki, kerjaannya menghina, pasti tidak luput bahwa dia pun punya teman orang yang suka memberikan cemoohan, hinaan terhadap orang lain. Apa yang dikatakan oleh Wadi'ah bin Sabit terhadap Rasul dan para sahabatnya? Wadi'ah bin Sabit ini mengatakan, tahu tidak
bahwa Muhammad dan para sahabatnya yang ada di depan itu adalah orang yang kalau di medan perang sebenarnya orang yang paling pengecut. Dan kalau dia makan, maka Rasul Muhammad dan para sahabatnya yang ada di depan itu adalah orang yang paling rakus ketika makan. Dan sebenarnya Muhammad dan para sahabat-sahabatnya yang ada di depan itu adalah orang yang paling berdusta ketika dia berbicara. Kabar ini kemudian sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dipanggillah Wadi'ah bin Thabit berhadapan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum mengungkapkan sepatah kata pun. Maka Allah Subhanahu wa taala dari atas langit sana tidak suka, tidak ridho kalau umat terbaik, manusia pilihan dicaci maki, dihina dan dicemooh. Makanya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang mulia dalam surah At-Taubah ayat 65 sebagai mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. Wala in sa'atahum, tatkala engkau bertanya kepada mereka, hai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, la yaqulunna, sungguh mereka akan berucap, mereka akan berkata-kata, innama kunna nakhudu wa nal'ab, sungguh kami hanya bermain-main saja wahai Rasul, kami hanya bersenda gurau saja wahai Rasul. Qul abillah, Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada mereka, hai Muhammad, abillah, apakah kepada Allah, wa ayatihi, apakah kepada ayat-ayat Allah, wa rasulihi, apakah kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuntum tastahzi'un, kalian saling mengolok-olok, menghina dan mencaci maki. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Mencaci maki, mengolok-olok, menghina bukan karakter umat Islam. Mencaci maki, mengolok-olok dan menghina itu adalah karakter dasar orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi yang ingin menghancurkan Islam dari dalam. Sejak Allah Subhanahu wa taala utus kepada kita rasul-rasul yang mulia, dari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta sampai zaman kita sekarang ini, maka orang-orang Yahudi senantiasa mengolok-olok orang-orang Islam dan syariat Islam. Mana buktinya? Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang olok-olokan dan hinaan orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik pada zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Allah abadikan dalam surah Al-Baqarah ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qulna dkhulu hadhihi al-qaryah فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. Ayat yang mulia ini ada kalimat dari Allah Subhanahu wa taala, wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum. Menurut Syekh Muzahim Al-Ka'bi, salah seorang dai dari Ihya'ut Turas Kuwait, dalam sebuah ceramahnya beliau mengatakan, di dalam usul fikih itu ada istilah syar'un man qablana, syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk para rasul dan nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara syariat-syariat itu ada yang masih boleh kita lakukan, seperti puasa Nabi Daud,
Syariat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Daud, tetapi di dalam syariat Islam yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunnah untuk dilakukan oleh seorang muslim. Tetapi ada juga syariat yang tidak boleh lagi dilakukan oleh seorang muslim karena syariat yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah sempurna. Ketika orang-orang Islam pada zaman Nabi Musa alaihi salatu wasallam mereka berdoa kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka ucapkan hittah, hittah, hittah sesuai dengan ayat wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum. Kalau umat Islam pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala mereka berdoa kepada Allah semisal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, di akhirnya mereka akan ucapkan amin. Ma makna amin? Apa arti amin? Bermakna taqabbal du'aana ya Allah, terima doa kami wahai Allah, ighfir lana ya Allah, ampuni kami wahai Allah. Akan tetapi orang-orang muslim pada zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam mereka ucapkan dengan kalimat hittah, hittah, hittah. Ma makna hittah? Apa arti hittah? Arti hittah sama dengan amin. Arti hittah itu adalah taqabbal du'aana ya Allah au ighfir lana ya Allah. Dalam tafsir yang lain dikatakan la ilaha illallah. Ketika orang-orang Yahudi dan munafik mendengar orang-orang muslim pada zaman Nabi Musa alaihi salatu wasallam mengucapkan hittah, hittah, hittah dalam doa-doa mereka yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Yahudi tidak suka dengan kalimat itu, mereka ganti dengan kalimat hintah, hintah, hintah. Ma makna hintah? Apa arti hintah? Arti hintah itu adalah gandum, gandum, gandum. Mereka lebih menginginkan Allah berikan makan. Mereka tidak ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Waliya'udzu billah. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Perkara caci maki, olok-olok dan menghina ini adalah karakter dasar orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik. Akan tetapi pada zaman kita sekarang ini, sadar atau tidak sadar, terkadang orang-orang Islam jatuh kepada perkara menghina orang-orang yang melakukan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita contohkan saja. Ketika ada seorang remaja yang tumbuh besar ingin menjalankan sunnah Nabi Muhammad, ia pelihara jenggot. Di dalam Islam tidak ada perbedaan di antara ulama-ulama ahlu sunnah, baik al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali. Kalau yang namanya jenggot itu adalah merupakan sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, anhikus syawarib wa'ful liha. Cukurlah kumis-kumis kalian dan peliharalah jenggot-jenggot kalian. Namun sungguh terkadang di masyarakat ketika melihat ada seorang pemuda yang memakai atau memelihara jenggot, kita dengar ocehan mereka, hinaan mereka, caci makian masyarakat terhadap orang-orang yang menginginkan atau menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ungkapkan dengan kalimat-kalimat, awas ada teroris. Awas lihat ada kambing berjalan. Awas jangan menikah dengan orang-orang yang berjenggot. Dan bahkan yang lebih sadis lagi, mereka menjadi bahan omongan. Padahal orang-orang ini akan menjalankan sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Wadi'ah bin Sabit mengatakan, kami hanya bersenda gurau saja wahai Muhammad. Kami hanya bermain-main saja wahai Muhammad. Pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika Wadi'ah bin Sabit ingin memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala lewat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, la ta'tabiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kau minta ampun karena engkau telah kafir setelah engkau menyatakan diri sebagai orang yang beriman kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Berarti
Tidaklah seorang muslim, dimanapun dia berada, kapanpun dia berada, seorang muslim tidak pernah mengungkapkan kata-kata yang tidak baik terhadap saudara-saudaranya. Beda manhaj, beda harokah, beda organisasi, beda partai, tidak boleh menghina, apalagi mengkafirkan antara saudara satu dengan saudara yang lainnya. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang masyhur yang kita sering dengar bersabda, menjadi solusi buat kita seorang muslim, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, falyakul khairan, berkatalah dengan kata-kata yang baik, aw liyasmut. Kalau tidak bisa mengeluarkan kata-kata dari lisannya, kata-kata yang baik, liyasmut, diam saja. Mudah-mudahan dengan diam itu mengandung hikmah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن جاهد في سبيل الله حق جهاده إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيني وإياكم بالتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.